Hello guys, welcome back with me. Gue Aji Radian di podcast Radiansyah. Hello guys, balik lagi di Radiansyah podcast. Ya, setelah akhirnya kurang lebih berapa bulan ya gue gak upload podcast karena ada berbagai kendala tertentu juga. Terus juga ada soal kesibukan kemarin, lebaran, puasa, dan lain-lain. Akhirnya baru bisa gue upload lagi sekarang. Yo, apa kabar kalian semua yang dengerin? Semoga sehat selalu, semoga baik-baik saja, semoga apa yang kalian jalankan selalu berjalan sesuai dengan harapan. Oke. Jika semua ingin berjalan sesuai harapan, berharaplah seadanya saja. Karena saat tidak sesuai harapan itu terkadang lebih menyakitkan. Oke, good night semuanya. Gue record ini 24 Juni hari Senin 2019. Oke. Setelah berbagai kesibukan gue dengan kerjaan gue, untuk kerjaan kantor, terus juga kerjaan freelance, terus juga ya berbagai hal-hal yang gue kerjakan, gue cukup agak sedikit jenuh ya sama rutinitas apa yang terjadi gitu. Sampai podcast ini dibuat pun, saat gue nge-record pun gue bener-bener ngeblank, gak ada kepikiran mau ngomongin apa, tentang konsep apa gitu, tentang apa yang bakal diceritain hari ini. Setelah berdebat cukup lama dengan diri gue sendiri, mungkin di sini gue bakal bahas satu topik tentang zona nyaman. Seberapa perlukah kita berada di zona nyaman tersebut? Gue menceritakan sesuai dengan pengalaman gue. Waktu awal kayak gue kerja itu, nah itu tuh jadi gini ya ceritanya. Sebelum gue lulus dan mulai kerja jadi desainer tuh di sebuah satu creative production buku tahunan sekolah tuh, gue tuh sebenarnya kayak udah punya planning ke depannya. Gue setelah lulus, gue udah tahu gue mau kemana, gue mau ngapain, masa depan gue tahu gitu. Semuanya udah terimajinasi jelas gitu, sudah tergambar jelas. Gue ke depannya mau jadi apa. Bokap gue selalu bilang sama gue kayak, bokap gue kan kerja di dinas pendidikan. Nah bokap gue kayak sering bilang kayak, ya udah, nanti kamu lulus jadi guru ya katanya. Atau enggak, pas masih kuliah pun kamu bisa ngajar-ngajar lah di SD atau SMP sebagai guru honorer gitu, sambil kuliah terus ngajar TIK kayak ngajar bahasa Indonesia, kayak ngajar bahasa Jepang kayak. Ya bokap gue juga tahu sih kalau gue tuh suka ya kayak suka bahasa Jepang, suka IT juga, nggak IT sih yang pokoknya tentang itulah basic komputer. Terus juga gue kayak suka aja gitu loh, kayak sharing sesuatu tuh. Nah bokap gue ngerti. Sampai satu ketika ada kejadian dimana ya kedua orang tua gue gak bisa bersama lagi, sampai akhirnya memutuskan untuk pisah. Dan disitu juga salah satu dimana gue kayak gue kayak masa depan gue udah jelas, gue mau ngapain, rutinitas gue udah jadi makhluk privilege. Terus tiba-tiba dalam kondisi seperti ini, otomatis dari segi ekonomi, dari segalanya ya semuanya berantakan. Bahkan gue kayak lulus gue mau ngapain gitu loh, kayak gue gak tahu sama sekali kan. Sampai gue kayak ngelamun kayak gitu ya, pokoknya banyak lah. Lu bayangin aja kayak masa depan lu yang udah lu bayangkan, oh iya gue tahu lulus mau kesini, mau jadi ini bla bla bla, terus
dalam satu waktu berubah begitu aja gitu. Semuanya tuh udah enak, itu udah nyaman, terus tiba-tiba lu dipaksa untuk keluar dari zona nyaman lu dan dengan keadaan yang jauh tidak lebih baik dari sebelumnya. Hingga akhirnya gue memutuskan untuk yaudahlah, gak mungkin juga gue kuliah. Gue juga ditawarin beberapa kali sama guru BK buat ngajuin bidik misi dan SBM, tapi juga dari pihak nyokap juga kayak kurang support. Mau segimanapun bidik misi atau beasiswa yang gue dapet pun tetap aja gitu loh, pasti bakal ada kebutuhan yang pasti gue perluin, dan mungkin dari segi nyokap kayak udah nggak bisa lagi nge-support gue. Sampai akhirnya oh ya udah sih, berarti gue emang harus kerja gitu. Sampai gue akhirnya mutusin buat kerja di supermarket, kayak di Alfamart. Boleh nggak ya? Boleh lah ngomongnya. Nah, sampai gue cobain ngelamar di Alfamart, terus gue juga sempet ngelamar di Yomart, terus gue ngelamar di Ampera. Ya banyak ya, berapa ya, sekitar beberapa perusahaan gitu loh kayak gue ngelamar. Nah mungkin juga karena waktu gue ngelamar juga masih belum ada ijazah, jadi gue ngelamar pakai surat kelulusan doang, kesana sini sama teman gue berdua. Sampai akhirnya mulai masuk bulan puasa waktu itu ya, tahun 2016. Nah sampai saat itu kayak nggak ada itu, kayak nggak ada panggilan, nggak ada apa. Sampai akhirnya anjir gue mau ngapain coba, mana waktu itu udah mau UN kan. Anjir gue stres gitu, mau ngapain gitu ya, kata gue lulus mau jadi apa gitu. Sampai akhirnya saat masuk UN kayak gitu, gue belajar ujian pertama, ujian kedua, ujian ketiga, sampai kalau nggak salah tuh hari terakhir pelajaran sosiologi, gue lagi ngerjain dengan tenang awal set, tiba-tiba gue stres dong. Kebayang lagi mimpi buruk gue selama ini, kayak anjir masa depan gue gimana, gue nanti mau ngapain, gue mau jadi apa gitu loh. Gue sampai bingung kan. Sampai akhirnya gue ngambil pensil gue gitu. Gue waktu tuh UN tuh masih belum SBM ya, masih belum komputer lah gitu, cuman masih ngebulet-buletin. Nah gue tuh saking stresnya, gue depresi udah banget. Anjir gue bingung gitu loh mau ngapain gitu, nanti gue mau ngapain, gue mau jadi apa gitu. Benar-benar udah nggak kepikiran apa-apa lah. Tiba-tiba nilai ujian nasional gue, kalau nggak percaya tuh sekitar 2 atau 3 ya sosiologi tuh, percaya atau enggak, dari nomor 1 sampai nomor 6 itu semuanya isinya A. Udah bener-bener malas mikir gue, kayak anjir kata gue. Awalnya gue udah benerin, awalnya gue ngerjain bener, terus dari nomor berapa gitu lupa gitu, pokoknya sampai awal sampai akhir tuh isi A aja semua, sampai nilainya akhirnya cuma 2. Gue bener-bener ngeblank gitu, anjir malas gue mau jadi apa gini. Ya sampai akhirnya juga garis waktu yang menentukan, garis takdir yang menentukan kalau gue emang rezekinya di sini, ya alhamdulillah gitu ya. Gue juga nggak pernah nyangka kayak gini. Nah buat yang belum dengerin soal perjalanan gue, soal menjadi start gue menjadi desainer, bisa coba dengerin podcast pertama ya. Nah terus balik lagi ya, kayak gue tuh bingung gitu loh, anjir mau ngapain. Udah aku nyadar gitu satu hal, kayak kenapa sih gue nggak diizinin gitu loh buat diem di zona nyaman gue gitu, saat semua kayak fasilitas udah gue dapat gitu. Terus juga gue punya orang tua yang lengkap, gue juga punya ekonomi yang berkecukupan lah, gue bisa ya bisa tenang lah gitu loh, nggak harus mikir yang lain-lain, bisa benar-benar fokus buat belajar, buat sekolah. Tapi kenapa gue ada di posisi seperti itu gitu. Sampai akhirnya gue juga kadang mikir gitu, sampai akhirnya gue jadi desainer pun gue kan sempat ada masalah tuh. Sampai ada satu titik di mana gue waktu itu jobnya itu kan per job kan, satu job beres ya gue dapat gitu. Sampai ada satu titik di mana itu mau lebaran, mau bulan puasa, gue harus mikirin lebaran gimana. Dan di saat itu job udah habis semua, kayak kerjaan udah pada beres. Terus gue mikirkan, anjir gue lebaran mau ngapain ya. Sampai akhirnya juga gue ditawarin sama saudara gue buat kerja jadi SPB gitu, sales promotion boy, jadi sales handphone gitu yang jualin HP. Gue jadi salah satu sales Vivo.
Nah, gue kerja di situ 3 bulan. Gue juga di situ kayak mulai ngerasain itu benar-benar jauh di luar fashion gue, di luar kemampuan gue. Kayak gue yang selama ini agak pendiam juga ya. Terus juga kayak kurang banyak bersosialisasi lah sama orang. Kayak meskipun ya sosialisasi sama orang pun kayak cuman ya itu aja. Terus juga kayak kayak nggak berani nge-explore lah kasarnya tuh ya kayak nggak berani explore gitu, nggak mau cari teman baru atau apa ya. Sampai satu titik dimana gue menjadi SPB itu kayak ya gue ngerasain capeknya gimana, lingkungan baru gimana, manis pahitnya itu benar-benar kerasa sih. Bahkan sampai sekarang tuh kok kayak kalau gue masih masuk ke mallnya tuh ya, kayak gue pernah jadi sales tuh di Miko Mall Bandung. Nah kayak di Kopo, nah gue tuh kayak kalau ngeliat tuh kayak anjir, gue juga dulu pernah ada di posisi kayak gitu loh, diem pintu masuk mall gitu, ada orang tawar-tawarin gitu, wah HP-nya bu, tanya-tanya dulu atau gimana, kayak gitu kurang lebih. Gue benar-benar udah kayak awal-awal juga gue masih malu, masih takut, percaya atau enggak gue juga kayak sering ngumpet sebenarnya tuh. Kalau misalkan ya kayak gue lagi kerja kayak gitu, lagi nawarin teriak-teriak, tiba-tiba ada orang yang gue kenal atau ada guru gue atau ada siapa, gue kadang suka jalan sedikit ke belakang rak, duduk gitu di belakang jongkok, males. Lebih ke malu sih, kayak bukan gue maksud merendahkan ya, cuman ini secara gue pribadi gitu, kayak mengalami kayak anjir, kayak gimana ya gue nya nggak pede lah, gue akuin gue nya nggak pede. Sebenarnya ya terlepas dari itu pun ya, itu juga bukan pekerjaan yang salah juga gitu, nggak pekerjaan yang hina juga, kok nggak ada pekerjaan yang hina. Semua itu saling membutuhkan lah satu sama lain, apalagi dalam bidang pekerjaan tuh. Nah tapi kan di sini kayak guanya gitu loh, kayak lebih nggak percaya diri, sampai gue ngumpet kalau ada yang kenal tuh. Nah terus juga kayak sering juga kan kayak gue kayak kenal gitu beberapa teman gue, sekarang di sini ya bla 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 ya, sampai akhirnya mulai biasa lah. Nah di titik itu pun kayak gue nyadar loh, kayak gue dulu nggak bisa apa-apa gitu, kayak kasarnya kayak public speaking pun kayak gue nggak kayak nggak terlalu berani lah, nggak terlalu percaya diri. Sampai di situ kayak gue bisa sepercaya diri sekarang, kayak meeting pun saat yang ngaruhnya sekarang ya, saat pengalaman dari situ banyak banget lah pengalaman yang gue ambil, banyak banget pelajaran dimana gue bisa kenal sama banyak orang, terus juga bisa kenal kepribadian orang, tahu karakter orang di lingkungan itu seperti apa gitu, tahu juga luar dalamnya kayak gimana, bisnisnya kayak gimana gitu loh. Ya seru sih sebenarnya tuh. Nah sampai akhirnya pun saat yang gue rasakan sekarang adalah kayak kayak gue pribadi jauh lebih percaya diri, gue juga jauh lebih tenang gitu loh, apa tuh nggak panik. Soalnya dulu tuh apa tuh gue tuh panik bla 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 ya, sekarang juga mungkin sih, cuman agak sedikit berkurang. Terus juga ya itu sih public speaking sih seriusan ngaruh banget, dimana gue waktu dulu kayak presentasi kayak apa tuh ya gagu gitu, a i u e o gitu, ya sekarang udah mulai agak percaya diri lah kalau gue public speaking atau meeting depan orang banyak gitu. Saat meeting juga gue mulai coba aktif gitu, main kayak buka sesi tanya jawab atau gimana saat meeting di kantor atau meeting vendor kayak gitu. Ya itu juga kayak sebenarnya terlepas dari itu kayak anjir, itu bukan zona nyaman gue gitu, gue nggak mau juga kan kayak cuman kayak gue selalu mikir kayak gue tuh pengen berada di zona nyaman tuh benar-benar menyenangkan gitu, jauh dari stres, jauh dari adaptasi, karena adaptasi itu sebenarnya melelahkan, dimana kita harus bertemu orang yang baru, situasi yang baru gitu, apalagi kalau kita keluar kota juga harus belajar kayak gimana ngadepin karakteristik orangnya pasti beda-beda, latar belakangnya kayak gimana, belum lagi kayak macetnya, kayak jalannya nanjak atau gimana, panas dinginnya gitu. Itu tuh benar-benar melelahkan sih menurut gue. Nah
Oh iya, gue juga mau sharing kenapa sih misalkan kayak gue tuh kalau cerita tuh selalu curhat tentang diri gue gitu. Kok curhat terus gitu. Ini podcast curhat atau gimana gitu. Gue sih benernya ya bukan karena gue pengen curhat juga. Terlepas dari itu kayak gue pun gak bisa memberi saran. Lebih tepatnya gitu, kayak gue gak bisa ngasih, kalian tuh harus gini, kalian tuh harus gini, kalian tuh jangan pernah kayak gitu. Gue tuh sebenarnya agak takut ya kalau buat ngasih saran, karena gue sendiri pun masih, ya gue siapa sih gitu loh, umur gue masih 21 tahun, terus juga pengalaman gue gak banyak gitu. Ya gue gini-gini aja gitu, gue juga sekarang ngekos kayak gitu ya, biasa lah kayak anak muda pada umumnya. Nah tapi kan juga di sini kayak gue mau lebih mendokumentasikan apa yang telah terjadi, terus juga ya mungkin kalian bisa mengambil lah baik buruknya, ya buruknya jangan lah, baiknya gitu loh, yang buruknya bisa jadi pelajaran juga ke depannya gimana. Ya gitu sih kurang lebih. Terus juga ya menurut gue kayak zona nyaman tuh buat gue pribadi tuh, gue pengen berada di zona nyaman, tapi gue percaya takdir gak selalu mengizinkan kita berada tetap di zona nyaman kita. Akan ada satu titik di mana kita benar-benar harus keluar di zona nyaman kita, dan itu bukan kemauan kita. Permasalahannya, kita siap nggak? Makasih udah dengerin podcast gue ya. See you in the next podcast. Bye-bye.